Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk semua. Kita ketemu lagi dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 8, semester genap. Kali ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi pada manusia. Setelah kemarin kita mempelajari struktur dan fungsi sistem ekskresi manusia, maka kali ini kita akan mempelajari gangguan pada sistem ekskresi manusia dan upaya menjaga sistem ekskresi manusia. Sebelum kita berlanjut, maka jangan lupa untuk subscribe dan like. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah 1. Penyakit dan gangguan pada ginjal. 2. Penyakit dan gangguan pada kulit. 3. Penyakit dan gangguan pada paru-paru. 4. Penyakit dan gangguan pada hati, serta terakhir, upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Yang pertama adalah penyakit dan gangguan pada ginjal. Penyakit dan gangguan pada ginjal yang pertama adalah nefritis. Nefritis adalah penyakit rusaknya nefron, terutama pada bagian-bagian glomerulus ginjal. Nefritis disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus. Nefritis mengakibatkan masuknya kembali asam urat dan urea ke pembuluh darah atau uremia, serta adanya penimbunan air di kaki karena reabsorpsi air yang terganggu atau edema. Upaya penanganannya nefritis adalah dengan proses cuci darah atau pencangkokan ginjal. Yang kedua adalah batu ginjal. Batu ginjal adalah gangguan yang terjadi akibat terbentuknya endapan garam, kalsium di dalam rongga ginjal atau pelvis renalis, saluran ginjal atau kantung kemih. Batu ginjal terbentuk kristal yang tidak dapat larut. Kandungan batu ginjal adalah kalsium oksalat, asam urat, dan kristal kalsium fosfat. Endapan ini terbentuk jika seseorang terlalu banyak mengkonsumsi garam mineral dan kekurangan minum air, serta sering menahan kencing. Upaya pencegahannya, batu ginjal adalah dengan meminum cukup air putih setiap hari, membatasi konsumsi garam karena mengandung natrium yang tinggi pada dapat memicu terbentuknya batu ginjal, serta tidak sering menahan kencing. Batu ginjal yang kecil dapat saja keluar melalui urin, tetapi seringkali menyebabkan rasa sakit. Batu ginjal berukuran besar memerlukan operasi untuk mengeluarkannya. Dan gangguan pada ginjal berikutnya yaitu albuminuria. Albuminuria merupakan penyakit yang terjadi akibat adanya kerusakan pada glomerulus yang berperan dalam proses filtrasi, sehingga pada urin ditemukan adanya protein. Albuminuria dapat terjadi akibat kekurangan asupan air ke dalam tubuh, sehingga memperberat kerja ginjal. Mengkonsumsi terlalu banyak protein, kalsium, dan vitamin C dapat membuat glomerulus harus bekerja lebih keras sehingga meningkatkan risiko kerusakannya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah albuminuralia adalah dengan mengatur jumlah garam dan protein yang dikonsumsi serta pola hidup sehat untuk mengatur keseimbangan gizi. Penyakit ginjal yang keempat adalah hematuria. Hematuria merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya sel-sel darah merah pada urin. Hal ini disebabkan penyakit pada saluran kemih akibat gesekan dengan batu ginjal. Hematuria dapat juga disebabkan dengan adanya infeksi bakteri pada saluran kemih. Upaya pencegahannya dapat dilakukan dengan segera buang air kecil ketika ingin buang air kecil, membersihkan tempat keluarnya urin dari arah depan ke belakang untuk menghindari masuknya bakteri dari dubur, serta banyak minum air putih.
Ketika seseorang sakit hematuria, maka penanganan yang diberikan adalah dengan memberikan antibiotik untuk membersihkan infeksi bakteri pada saluran kemih. Penyakit ginjal yang kelima adalah diabetes insipidus. Penyakit diabetes insipidus disebabkan karena seseorang kekurangan hormon ADH atau hormon antidiuretik. Kondisi tersebut menyebabkan tubuh tidak dapat menyerap air yang masuk ke dalam tubuh, sehingga penderita akan sering buang air kecil secara terus-menerus. Upaya penanganannya adalah dengan memberikan suntikan hormon antidiuretik sehingga dapat mempertahankan pengeluaran urin secara normal. Penyakit gangguan ginjal yang keenam adalah kanker ginjal. Kanker ginjal merupakan penyakit yang ditimbulkan akibat pertumbuhan sel pada ginjal yang tidak terkontrol di sepanjang tubulus dalam ginjal. Hal ini dapat menyebabkan adanya darah pada urin, kerusakan ginjal, dan juga dapat mempengaruhi kerja organ lainnya jika kanker ini menyebar, sehingga dapat menyebabkan kematian. Upaya pencegahannya yaitu dengan menghindari penggunaan bahan-bahan kimia yang dapat memicu kanker. Gangguan atau penyakit pada ginjal yang ketujuh adalah diabetes mellitus. Penyakit ini disebabkan oleh kurangnya produksi insulin pada DM tingkat pertama atau tipe pertama, atau kurangnya sensitivitas jaringan tubuh terhadap insulin atau DM tipe kedua. Oke, kita memasuki penyakit dan gangguan pada kulit. Penyakit dan gangguan pada kulit yang pertama adalah jerawat. Ayo, siapa yang sudah jerawatan? Jerawat adalah kondisi abnormal atau tidak normal kulit yang ditandai dengan tersumbatnya pori-pori kulit sehingga menimbulkan kantong nanah yang meradang. Munculnya jerawat dapat dipicu karena produksi minyak yang berlebih akibat meningkatkan produksi hormon androgen. Penyakit dan gangguan pada kulit yang berikutnya yaitu biang keringat. Biang keringat terjadi karena kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang secara sempurna. Keringat yang terperangkap tersebut menyebabkan bintik-bintik kemerahan yang disertai dengan gatal. Sel-sel kulit mati, debu, dan kosmetik juga dapat menyebabkan terjadinya biang keringat. Orang yang tinggal di daerah tropis dan lembab akan lebih mudah terkena biang keringat. Biasanya anggota badan terkena biang keringat adalah leher, punggung, dan dada. Kita memasuki gangguan dan penyakit pada paru-paru. Penyakit dan gangguan pada paru-paru. Yang pertama adalah emfisema. Emfisema paru-paru merupakan penyakit yang gejala utamanya adalah penyempitan atau obstruksi saluran nafas karena kantong udara di paru-paru menggelembung secara berlebihan dan mengalami kerusakan yang luas. Penyakit dan gangguan pada paru-paru selanjutnya adalah pneumonia. Pneumonia disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae atau pneumococcus. Pada penderita pneumonia, sekumpulan kantong-kantong udara kecil di ujung saluran pernapasan dalam paru-paru akan membengkak dan dipenuhi cairan. Penyakit dan gangguan berikutnya adalah penyakit dan gangguan pada hati. Penyakit dan gangguan pada hati yang pertama adalah penyakit batu empedu. Batu empedu merupakan batuan kecil yang terbentuk di kantong empedu sehingga dapat menyumbat saluran empedu.
Batu empedu terbentuk dari endapan kolesterol, pigmen bilirubin, dan garam kalsium yang mengeras. Penyakit dan gangguan pada hati berikutnya adalah penyakit kuning atau jandis. Jandis atau penyakit kuning biasanya terjadi pada anak-anak yang baru lahir dan beberapa hari akan hilang. Normalnya, hati akan merombak bilirubin dan membuangnya ke dalam usus hingga dapat dikeluarkan bersamaan dengan tinja. Apabila terdapat gangguan pada proses ini, terjadilah penyakit kuning. Penyakit ini disebut sebagai jaundice karena gejala awalnya ditandai dengan kulit berwarna kuning dan mata menjadi kuning. Kondisi ini disebabkan peningkatan kadar bilirubin dalam darah. Setelah kita mempelajari gangguan pada sistem ekskresi manusia, berikutnya kita akan mempelajari upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Dengan menjaga, maka kita akan menghindari dari gangguan atau penyakit. Bagaimana cara menjaga sistem ekskresi? Yaitu dengan 1. Minum cukup air minimal 2 liter per hari. Berolahraga secara teratur. 3. Mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Tidak menahan buang air kecil. 5. Tidak merokok. Dan terakhir, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Baiklah, setelah kita mempelajari gangguan pada sistem ekskresi dan upaya menjaga kesehatan ekskresi, berikut ini ada latihan dengan 2 soal. Soal pertama, sebutkan gangguan pada sistem ekskresi beserta upaya pencegahan dan penanggulangannya. Sebutkan 13 saja. Nomor kedua, sebutkan 3 macam pola hidup untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi. Silahkan dikerjakan dan Bapak tunggu latihannya dikumpul di grup WA. Jangan jebri. Bapak akhiri, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.